Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semuanya Tuhan, semua ku berikan padamu. Kuduskan kami, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Shalom, selamat pagi, selamat kembali beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus hidup, 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 Tuhan Yesus hidup. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kalau pada kesempatan ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan sekalipun melalui online. Tapi kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita masing-masing, di rumah tangga kita masing-masing, itu yang menentukan. Sehingga kita boleh menikmati baik Tuhan, menikmati kasih kuasa Tuhan, menikmati baik Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan.
yang temanya adalah pemimpin rohani yang benar. Bagaimana seorang pemimpin rohani yang benar? Kita akan baca firman Tuhan di dalam 3 Yohanes ayat yang keempat yang akan dibacakan oleh istri saya. Silakan baca dengan suara yang keras. Berbunyi demikian, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Amin. Kita akan tundukkan kepala supaya Roh Kudus sendiri akan berbicara kepada kita masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba datang kepada Tuhan bersyukur buat kesempatan yang indah untuk kami sama-sama jemaat-Mu di GBT Yesus Hidup akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 3 Yohanes ayat 4 tentang pemimpin yang benar. Biar Tuhan Roh Kudus yang akan berbicara kepada masing-masing. Pakailah hamba-Mu sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Tadi kita sudah mendengar firman Tuhan tentang pemimpin yang benar itu bagaimana. Ya, di sana dicatat bahwa pemimpin yang benar itu mereka akan lebih besar bersukacita kalau melihat atau mendengar anak rohaninya hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Itu yang membuat pemimpin yang benar lebih bersukacita. Kenapa bisa demikian? Sebab orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan ada di dalam kerajaan Allah. Firman Tuhan di dalam Roma 14 ayat 17 mengatakan, silakan baca oleh istri saya. Roma 14 ayat yang ke-17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Di sana dikatakan kalau orang hidup dalam kerajaan Allah bukan karena limpah berkat jasmani, makan, minum, dan lain sebagainya. Tapi kalau seseorang hidup menurut firman Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka ada damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus. Itulah yang membuat pemimpin rohani yang benar akan bersukacita. Puji Tuhan. Ya, kalau melihat anak rohaninya hidup di dalam kebenaran, itu yang membuat mereka bersukacita pemimpin yang benar itu. Tapi sebaliknya, kalau melihat dan mendengar anak rohaninya hidup di dalam dosa, mereka akan sedih. Mereka sedih dan sedih. Dan mereka akan berdoa memohon anugerah kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan menolong orang-orang yang demikian, yaitu anak rohani yang hidup dalam dosa, supaya mereka diterangi oleh firman Tuhan, sehingga orang-orang yang berbuat dosa itu bisa bertobat, berbalik kepada kebenaran. Itulah yang diusahakan oleh pemimpin yang benar, supaya setiap anak didiknya atau anak rohaninya hidup di dalam kebenaran. Puji Tuhan, orang yang hidup dalam kebenaran punya harapan. Puji Tuhan, untuk Tuhan turut campur tangan Tuhan, sebab Tuhan mau bergaul dengan orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau manunggal dengan orang yang mentaati firman Tuhan, mau menolong. Dan orang yang hidup dalam kebenaran mungkin mengalami masalah, tapi justru masalah itu membuat mereka hidup di dalam kemenangan, melihat tangan Tuhan yang memberikan kemenangan melalui proses-proses yang dialami oleh anak-anak rohani yang hidup dalam kebenaran. Walaupun mengalami masalah, tapi mereka akan keluar
sebagai pemenang. Sebab Tuhan manunggal dengan mereka dan mereka hidup dalam kemenangan. Itulah yang membuat pemimpin yang benar bersukacita, bahkan dikatakan lebih besar bersukacitanya kalau anak rohaninya hidup di dalam kebenaran. Sebab mereka hidup dalam kerajaan Allah. Dan di dalam kerajaan Allah Tuhan sediakan berkatnya. Mengapa? Sebab kerajaan Allah itu di dalam tangan kedaulatan Tuhan. Di dalam doa Bapa kami, bagian terakhir dikatakan kalimatnya, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Kerajaan Allah itu ada di tangan Bapa. Puji Tuhan, kalau orang yang ada dalam kerajaan Allah, ada di tangan Bapa, ada dalam kerajaan Allah, dalam kedaulatan Tuhan, maka akan hidup mengalami kemenangan. Walaupun dia mengalami masalah, tapi itu merupakan proses untuk mereka hidup dalam kemenangan, hidup di dalam kemuliaan Tuhan, hidup di dalam kuasa Tuhan. Sebab manunggal dengan Tuhan. Kalau manunggal dengan Tuhan, ada kuasa. Puji Tuhan, karena itulah pemimpin yang benar akan selalu bersukacita, bahkan lebih bersukacita kalau melihat anak rohaninya ada di dalam kebenaran. Puji Tuhan. Sebaliknya, kalau anak didiknya hidup dalam dosa, maka mereka sedih. Dan karena sedihnya juga bukan saja berdoa, tapi mereka karena kasihnya mereka mau menegur. Tapi seringkali orang-orang yang ditegur itu, ya saudara, marah ya karena tertegur. Padahal teguran itu adalah merupakan bentuk kasih Allah untuk mereka jangan diam di dalam dosa. Ya, puji Tuhan, untuk mereka keluar dari dosa, keluar hidup dalam kebenaran. Ya, puji Tuhan, supaya mereka kembali di dalam kerajaan Allah, hidup di dalam berkat Allah. Mungkin secara mata jasmani, walaupun mereka berbuat dosa, tapi mereka hidup kelimpahan jasmani. Justru itu bukan berkat, itu berkat jerat yang membawa mereka masuk neraka. Ya, puji Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan ini, saudara dan saya dibawa lebih mengerti. Kalau kita ditegur oleh firman Tuhan, jangan marah, tapi kita belajar rendah hati untuk kita menerima firman Tuhan itu dengan segenap hati kita, untuk mengubah hidup kita supaya hidup dalam kebenaran, supaya kita hidup dalam kerajaan Allah, hidup di dalam kedaulatan Tuhan, sehingga kita benar-benar kalau diberkati Tuhan itu adalah berkat yang sejati. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan pada kesempatan ini. Mari saudara-saudara, kita akan berdoa, bersyukur kepada Tuhan melalui firman Tuhan ini. Bapa kami yang di sorga, syukur dan terima kasih kalau kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan, supaya kami Tuhan boleh tetap di dalam kebenaran. Bukan saja menyukacitakan pemimpin-pemimpin kami, tapi juga menyukacitakan Engkau Tuhan Yesus, kalau kami hidup dalam kebenaran. Soalnya kami hidup di dalam kerajaan Allah, hidup di dalam Tuhan, kekuasaan Tuhan. Walaupun kami mengalami masalah, tapi masalah bukan masalah lagi, tapi proses untuk kami hidup dalam kemenangan Tuhan. Biar nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati, Tuhan jemaat-Mu Tuhan, pada pagi hari ini yang sudah mendengar firman Tuhan, supaya mereka Tuhan kalau ditegur oleh firman Tuhan tidak marah, tapi mereka boleh bertobat, berbalik kepada Tuhan, dan mau Tuhan melakukan firman Tuhan, sehingga Tuhan senang melihat mereka mau bertobat, mau melakukan firman Tuhan, mau belajar rendah hati, tidak berontak Tuhan, tapi mereka mau menerima firman Tuhan. Tuhan berkati jemaat-Mu GBT Yesus Hidup Tuhan. Bukan saja berkat jasmani, terlebih berkat rohani, supaya mereka lebih hari lebih dewasa di dalam rohani, lebih hari lebih mengerti firman Tuhan, lebih hari lebih mentaati kebenaran firman Tuhan, sehingga Tuhan disenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan tahu persis segala apa yang menjadi masalah jemaat-Mu Tuhan. Tuhan tolong mereka Tuhan.
Terutama hamba membawa Bapak Benghoat Tuhan, supaya Tuhan hiburkan, kuatkan, dan tolong di dalam segala apa yang dia hadapi Tuhan. Biar Tuhan memberkati juga Tuhan semua Tuhan jemaat-Mu di GBT Sudup dengan segala masalah yang mereka hadapi. Tuhan berikan kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Dan pada akhirnya juga kami mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada akhirnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, tadahkan tangan saudara. Terimalah dan diamlah di rumah masing-masing di dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Turunlah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan pimpinan damai sejahtera kudus yang menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kalinya, parousia, masuk di dalam kemuliaan jemaat anak sulung bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Di tempat Tuhan Yesus Kristus berada selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Kita sama-sama menaikkan pujian Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. When we worship, we are pleasing you, Lord. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semuanya Tuhan, semua ku berikan padamu. Kuduskan kami, kuduskan hingga tulus selalu,
Aku